Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelasnya dipimpin doa ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Gimana nih, udah pada siap belum buat pelajaran kimia hari ini? Nah, Ibu lihat tadi di bawah meja depan masih ada sampah. Coba diambil dulu dan dibuang di tempat sampah. Yang lainnya juga, apabila ada sampah di bawah meja atau di bawah kursi, silahkan dibuang terlebih dahulu ya. Baik Bu. Nah, kalau bersih begini kan enak dilihat. Juga belajar bisa lebih nyaman. Selanjutnya Ibu mau bersensi dulu ya. Sulistiawati hadir Bu. Naftalina hadir Bu. Aida hadir Bu. Vicky hadir Bu. Rani hadir Bu. Putri hadir Bu. Tika hadir Bu. Semuanya hadir ya. Nah, minggu lalu kan kita sudah sedikit membahas ya mengenai analisa. Dan juga Ibu sudah menugaskan kalian untuk membawa produk-produk yang biasa kalian gunakan sehari-hari, ya kan? Coba ditunjukkan mana udah pada bawa apa aja. Ini Bu. Nah, bagus, semuanya sudah membawa ya. Dan Ibu lihat sepertinya semuanya beda-beda. Iya Bu, soalnya kita list di grup WhatsApp biar setiap individu tidak sama produk yang dibawa. Wah, bagus kalau kayak gitu. Nah, Ibu sekarang meminta kalian sekitar 2 atau 3 orang untuk menyebutkan membawa produk apa. Kemudian dibacakan juga komposisinya. Yuk, siapa yang mau nih? Saya Bu. Saya Aida, absen 4. Saya membawa sabun mandi. Nah, sabun ini itu komposisinya ada water, lauric acid, glycerin, myristic acid, potasium hidroksida, sodium lauren sulfat, lauric fosfat, dan masih banyak lainnya. Ya, bagus Aida, beri tepuk tangan buat Aida. Nah, selanjutnya nih, siapa lagi yang mau bacain? Saya Bu. Saya Rani, absen 6. Saya di sini membawa hand and body lotion. Di sini komposisinya ada water, stearic acid, isoprofil palmitat, glyceryl stearat, etileksil metoksisinamat, kemudian ada parfum, ada mineral oil, ada glycerin, dan di sini
banyak banget Bu, sampai bawah komposisinya. Nah bagus Rani, beri tepuk tangan buat Rani. Cukup ya. Nah dari komposisi tadi itu termasuk bahan kimia atau bukan? Iya Bu, semua itu termasuk bahan kimia. Nah benar, komposisi tadi itu merupakan bahan kimia. Nah bahan kimia itu berarti sangat dekat sekali dong dengan kita. Lalu ilmu kimia itu apa? Nah di sini nanti kita akan mempelajari bareng-bareng ya tentang hakikat ilmu kimia dan juga peranannya dalam sehari-hari. Nah jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai pengertian dari hakikat ilmu kimia, peranan ilmu kimia, kemudian menjelaskan mengenai karakteristik ilmu kimia, dan juga pelajari tentang materi dan klasifikasinya. Nanti kita akan berdiskusi bersama, kemudian akan mempresentasikan hasil diskusi kita hari ini. Nah tentu mesti ada yang bertanya kan, kenapa sih penting mempelajari ilmu kimia ini? Nah yang pertama, karena tentu saja sangat dekat sekali dengan kita. Seperti tadi produk-produk yang kalian gunakan sehari-hari juga mengandung bahan kimia kan. Kemudian makanan, minuman yang kita konsumsi itu juga mengandung bahan kimia. Nah kita mempelajari materi pada hari ini itu agar kita tahu apa itu kimia, kemudian apa manfaatnya. Nah lebih penting lagi agar kita tahu apa sih bahaya dari bahan kimia tersebut. Nah di sini Ibu sudah menyiapkan video mengenai hakikat ilmu kimia dan juga peranannya. Silakan nanti diamati, dan misal ada yang perlu dicatat silakan dicatat ya. Sekarang Ibu putarkan videonya terlebih dahulu. Pernahkah kamu bertemu dengan orang yang sangat anti zat kimia? Sampai dia nggak mau makan apapun yang di bagian komposisinya tertulis berbagai macam nama asing zat kimia. Dan mungkin hanya mau mengkonsumsi apapun yang berbau herbal. Banyak pula produk-produk di pasaran yang mengatakan produk ini tidak mengandung zat kimia. Kita kasih tahu satu hal, bahwa semua benda hidup ataupun benda mati di dunia ini mengandung zat kimia. Ya, semua itu mengandung zat kimia, bahkan air yang kita minum hingga udara yang kita hirup, semua adalah zat kimia. Udah tahu kan kalau kita bernafas itu menghirup oksigen atau O2, dan air yang biasa kita minum disebut H2O? Mungkin beberapa dari kalian belum pernah mendengar nama-nama zat kimia ini. Tapi percaya atau tidak, zat-zat kimia ini setiap hari kita makan loh. Yap, semua zat ini ada pada nasi. Namun ternyata hampir semua makanan yang bisa kita makan mengandung paling tidak satu bahan yang beracun. Contohnya, satu biji apel yang kita makan itu mengandung 0,49 mg cyanida. Tapi tenang, zat tersebut akan meracuni tubuh kita jika kita memakan minimal 1 mg per kilogram berat tubuh kita. Misalnya berat badan kamu 70 kg, jadi kamu harus makan sekitar 143 biji apel, baru deh kamu keracunan. Semua kembali lagi ke dosis yang kita makan. Tapi di luar itu semua, apapun yang kita konsumsi, jika berlebihan itu tetap nggak baik sih. Ya nggak? Sebagai ilmu tambahan nih, apakah kamu tahu bahwa hewan, tumbuhan, bahkan kita manusia juga terbentuk dari zat kimia? Makhluk hidup umumnya 95% terdiri dari 4 unsur kimia, yaitu nitrogen, hidrogen, karbon, dan oksigen. Elemen yang sama yang bisa kita temukan di udara, air, dan terlebih tanah subur di sekeliling kita. Ngomong-ngomong, tanah subur banyak mengandung bahan organik loh, yang umumnya bahan organik merupakan bagian dari senyawa yang mengandung karbon, yang artinya zat organik itu bisa membusuk. Bahan organik biasanya ditemukan pada pupuk,
daun-daunan kering, dan sisa makanan yang kita buang. Di sisi lain, tanah juga terdapat bahan anorganik yang terdiri dari bahan yang tidak bisa terurai atau membusuk seperti silikon, aluminium, sulfur, magnesium, fosfor, dan potasium. Semua zat-zat ini sangatlah penting karena mereka semua bisa menjadi nutrisi dan bagian dari makhluk hidup. Contohnya, nitrogen merupakan komponen utama dari protein yang menjadi dasar pembentuk otot bagi hewan. Lalu ada magnesium yang merupakan komponen utama dari klorofil yang digunakan oleh tumbuhan untuk menyerap energi dari cahaya matahari. Tanpa mereka semua nih, hewan dan tumbuhan tidak bisa berfungsi dengan baik. Tetapi terkadang juga perlu campur tangan manusia untuk mengolah zat kimia tersebut menjadi sesuatu yang lebih baik untuk makhluk hidup. Kimia banyak gunanya dan ada di mana-mana kan? Makanya sesuatu itu dipelajari dan dipahami. Jangan main anti-anti aja tapi nggak tahu yang dimaksud apa. Ntar gampang ketipu loh sama orang-orang yang berkepentingan. Ingat ya, tidak semua zat kimia alami itu baik untuk tubuh. Dan tidak semua zat kimia buatan itu tidak baik untuk tubuh. Nah, dari video tadi dan juga dari produk-produk yang sudah kalian bawa, ada nggak yang mau menyampaikan mengenai simpulannya? Saya Tika, absen 40. Kesimpulannya, jangan anti zat kimia Bu, karena semua benda mati dan benda hidup yang ada di sekitar kita itu mengandung zat kimia. Contohnya seperti udara yang kita hirup, itu mengandung oksigen yang berguna untuk pernafasan kita. Kemudian ada air yang biasa kita minum itu mengandung H2O. Kemudian dari video tadi itu mengatakan bahwa tidak semua zat kimia alami itu baik untuk tubuh dan juga tidak semua zat kimia sintetis atau buatan itu buruk untuk tubuh. Nah, iya, bagus sekali Tika. Beri tepuk tangan buat Tika. Nah, jadi hakikat ilmu kimia itu apa? Siapa yang tahu? Coba. Saya Putri, nomor absen 39. Jadi, hakikat ilmu kimia itu segala sesuatu yang mempelajari mengenai struktur, susunan, sifat, dan perubahan materi. Juga tentang energi yang mempengaruhi perubahan materi tersebut. Ya, bagus Putri, jawabannya sangat tepat. Ditepuk tangan buat Putri. Nah, selanjutnya, kalau karakteristik dari hakikat ilmu kimia itu apa? Ada yang tahu? Coba sebutkan. Saya Aida. Jadi karakteristiknya ilmu kimia itu merupakan ilmu yang abstrak. Kemudian yang kedua, ilmu kimia merupakan penyederhanaan dari yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, bahwa sifat ilmu kimia itu berurutan. Jadi kita harus mempelajari materi kimia yang sederhana dulu, baru bisa memahami materi kimia yang lebih kompleks. Ya, bagus sekali Aida, jawabannya sangat tepat. Beri tepuk tangan buat Aida. Jadi, hakikat ilmu kimia itu segala sesuatu tentang materi dan perubahan materi yang dipelajari dalam ilmu kimia. Nah, materi itu apa sih? Materi itu segala sesuatu yang memiliki massa. Nah, sedangkan ilmu kimia itu apa? Ilmu kimia adalah ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang materi, meliputi struktur, susunan, sifat, dan perubahan, serta energi yang menyertainya. Sedangkan kalau manfaat dari ilmu kimia itu berbagai macam dalam berbagai bidang. Ada di bidang pertanian, bidang kesehatan,
bidang industri, bidang geologi, bidang biologi, masih banyak lainnya yang bisa kita pelajari lebih lanjut lagi. Nah, sekarang ada pertanyaan atau tidak? Baiklah, kalau sudah tidak ada pertanyaan, sekarang Ibu akan membagi kelompok ya. Karena jumlah siswanya ada 40, maka kita bagi jadi 8 kelompok. Setiap kelompok ada 5 siswa. Nah, kemudian Ibu di sini akan membagikan lembar kerja untuk setiap siswa. Nanti dikerjakan secara individu, namun pengerjaannya bisa dalam satu kelompok. Kemudian nanti kalian bisa membuka smartphone kalian untuk mencari literatur mengenai materi ini. Setelah itu, setelah berdiskusi, nanti kita akan presentasikan hasil diskusi kalian. Sekarang Ibu akan membagi lembar kerjanya. Nah, sekarang kita bagi kelompoknya hitung putar aja ya, biar cepat. Dimulai dari pojok sebelah kanan. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang silakan duduknya berpindah. Untuk kelompok 1 nanti ada di depan sini, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kemudian nanti belakangnya kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, dan kelompok 8. Ya, silakan. Ayo pindah tempat duduk. Nah, sekarang silakan berdiskusi selama 10 menit. Nanti apabila ada yang belum paham atau ada instruksi yang kurang jelas yang ada di lembar kerja, silakan bisa menanyakan kepada Ibu. Sekarang kita isi identitas dulu deh. Nama, kelas, nomor absen, kelompok, kawan kerja. Nah, di sini tertulis bahwa kita harus mengamati produk-produk yang kita bawa nih. Terus habis itu kita nulis kandungan zat kimia yang ada di produk tersebut. Ayo, kamu bawa apa tadi? Sekarang tulis komposisinya dulu ya. Oh, gini aja biar gampang. Kita nulisnya, misal aku ini bawa hand body, aku nulis komposisi hand body-nya dulu. Terus nanti kita putar barang produk punya kita. Jadi nanti setelah kamu nulis itu, sebelahnya juga nulis ini. Itu aja ya biar gampang. Nah, udah pada selesai semua kan nulis komposisi dari masing-masing produk yang kita bawa. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, di sini petunjuknya, carilah sumber referensi dari buku dan literatur serta internet. Pertanyaan yang pertama itu, apakah yang dimaksud dengan ilmu kimia? Kemudian yang kedua, bagaimana peran ilmu kimia? Dalam bidang ada kedokteran, kosmetik, ilmu pangan dan pertanian, geologi, serta hukum. Nah, soal yang ketiga itu untuk menuliskan cabang-cabang dari ilmu kimia.
Dan soal yang keempat, untuk memberikan penjelasan terhadap masing-masing dari cabang ilmu kimia yang tadi. Nah sekarang gimana kalau kita bagi aja? Jadi nomor 1 kamu yang ngerjain, kamu yang cari literaturnya. Kemudian nomor 2 kamu yang cari literaturnya. Yang 3 kamu, dan yang keempat saya. Nanti setelah kita sudah menemukan masing-masing dari literatur tadi, baru kita diskusi mulai dari nomor 1. Oke? Nah, selanjutnya ini nanti dari zat kimia yang sudah tadi ditulis di masing-masing produk itu diberikan, itu masuk ke bidang apa. Gimana kalau kita nulisnya di sebelah komposisi dikasih dalam kurung bidang apa, kayak gitu ya. Nah terus ini yang terakhir itu kita harus menyimpulkan dari tadi yang sudah produk-produk itu, kemudian juga dari soal-soal. Ayo kita bikin kesimpulannya. Nah sudah 10 menit, semuanya sudah selesai kan mengerjakan lembar kerjanya? Sudah Bu, karena waktunya sudah habis, sudah 10 menit. Silakan untuk kelompok, masing-masing kelompok mempersiapkan diri untuk presentasi. Siapa nih yang mau presentasi terlebih dahulu? Ada atau tidak? Loh, sepertinya kok tidak ada. Jadi sekarang Ibu tunjuk aja ya. Yang akan presentasi terlebih dahulu kelompok 3. Ayo silakan kelompok 3 maju ke depan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama mengenai produk yang kita bawa. Dari kelompok kami membawa produk yaitu sabun. Nah, komposisi sabun di sini itu ada water, kemudian ada lauric acid, potassium hydroxide, myristic acid, dan glycerin. Ya bagus sekali dari kelompok 3. Kita beri close buat kelompok 3. Nah selanjutnya ada yang mau maju nggak sebelum Ibu tunjuk? Wah kayaknya nggak ada lagi. Yaudah sekarang kelompok 1 ya yang maju. Silakan kelompok 1. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama mengenai produk yang telah kita bawa. Dari kelompok kami di sini membawa produk hand and body lotion. Nah, kandungannya itu yang pertama ada water, kemudian stearic acid, isopropyl palmitat, glyceryl stearat, glycerin, dan juga parfum. Ya bagus sekali kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, kalian kalau misalnya dari kelompok lain ada yang menyampaikan hasil presentasinya, hasil diskusinya, silakan apabila ada yang berbeda dari jawaban kalian, kalian bisa catat di buku catatan kalian. Jadi nanti punya dari berbagai macam kelompok agar bisa menjadi sumber belajar kalian. Baik, semua kelompok sudah maju ke depan. Nah, silakan salah satu dari kalian menyimpulkan hasil
dari pembelajaran pada hari ini. Ayo, siapa yang mau, silakan tunjuk tangan. Saya, Bu. Jadi kesimpulannya bahwa ilmu kimia itu penting untuk dipelajari karena ada di sekitar kita dan sangat bermanfaat dalam berbagai bidang. Misalnya dalam bidang kedokteran, bidang pertanian, bidang industri, bidang kosmetik, dan yang lainnya. Nah, bagus sekali Vicky. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini itu kita mempelajari ilmu kimia, ada yang bermanfaat dan juga ada yang merugikan. Nah, tugas kita adalah mengurangi yang merugikan ini dan menambah dari yang bermanfaat. Misalnya nih, pagar besi rumah kita, kalau misalnya dibiarkan begitu saja akan mengalami korosi. Tentunya korosi ini akan merugikan karena bisa membuat pagar besinya jadi keropos atau nanti rusak. Nah, cara menguranginya bagaimana sih? Dengan dikasih cat. Jadi pagar besinya dicat. Lah, cat ini kan juga bahan kimia kan? Nah, maka dari itu bahan kimia itu bisa mengurangi dari yang tidak bermanfaat itu menjadi yang lebih bermanfaat. Contoh lain misalnya pada pembusukan buah. Pembusukan buah itu juga termasuk reaksi kimia, namun merugikan. Nah, kalau misalnya buah dibiarkan begitu saja di atas meja, pasti suatu saat akan membusuk. Nah, bagaimana sih cara mengurangi pembusukan ini? Kita bisa nih dimasukkan ke dalam pendingin atau di kulkas. Atau sekarang ada inovasi lain, yaitu namanya edible coating. Edible coating ini terbuat dari bahan-bahan kimia yang dibuat sedemikian rupa untuk melapisi buah-buahan tersebut. Biasanya sih buah-buahan seperti apel, stroberi, anggur yang bisa di-coating. Jadi bisa membuat masa simpannya lebih panjang dan akan mengurangi pembusukan pada buah. Nah, sekarang coba salah satu siswa ada yang memberikan ulasan mengenai materi apa sih yang sudah kita pelajari pada hari ini. Saya, Bu. Jadi mengulas materi hari ini bahwa kita sudah mempelajari mengenai hakikat ilmu kimia, kemudian peranan dari ilmu kimia, kemudian karakteristik dari ilmu kimia, serta materi dan perubahannya. Nah, iya benar sekali. Kita sudah mempelajari hakikat ilmu kimia, kemudian peranannya dalam kehidupan sehari-hari, mengenai materi dan perubahannya, dan apa bahaya dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang lembar kerjanya dikumpulkan lagi ya. Semuanya sudah mengumpulkan ya lembar kerjanya. Untuk tugasnya nanti dikerjakan soal yang ada di buku paket halaman 10, dikerjakan pilihan ganda dan juga isinya. Kemudian untuk minggu depan kita akan mempelajari mengenai metode ilmiah. Juga nanti di dalamnya ada sikap ilmiah, pengertian metode ilmiah. Kemudian juga akan mempelajari tentang keselamatan dan keamanan kerja di laboratorium. Nah, nanti minggu depan kita persiapan ya untuk ke laboratorium.
Jadi untuk masing-masing peserta didik bisa dipelajari dulu tentang metode ilmiah dan juga keselamatan dan keamanan kerja di laboratorium. Ibu rasa cukup ya untuk pertemuan hari ini. Misalnya nanti ada yang belum paham atau tiba-tiba di rumah kepikiran ingin bertanya, ini bisa disampaikan pada pertemuan selanjutnya. Nah, silakan kepada ketua kelasnya kita berdoa bersama ya, dipimpin berdoa dulu. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, sekian Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.